Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim bermuajahah. Kita bisa melanjutkan kuliah kita walau via online, insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Jadi teman-teman semua, kali ini kita di pertemuan 6 ya. Jadi untuk online ini terakhir, nanti di pertemuan 7 selanjutnya offline di kampus ya. Namun saya harap dalam rentang waktu yang ada, saya kira masih mungkin sebulanan ya, mungkin masih 1 bulan kalian ada di rumahnya masing-masing ya. Saya minta tetap intens itu dikerjakan untuk tugas-tugasnya dan komunikasi dengan timnya ya, timnya masing-masing. Oke, saya akan melanjutkan untuk presentasi di pertemuan 6. Oke. Oke, jadi di pertemuan 6 ini metode pengembangan untuk pengembangan arsitektur ya, untuk TOGAF ya. Jadi ini kita akan mengupas lebih detail tentang TOGAF. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, ini nanti yang akan kita kupas itu kita menggunakan metode TOGAF, tapi tidak menutup kemungkinan kalian yang mengerjakan tugas itu menggunakan metode lain. Jadi dipersilahkan. Jadi kita nggak batasi harus pakai metode ini ya. Jadi silakan nanti kalian bisa menggunakan metode lain. Jadi pada intinya bagaimana cara kita memahami metode itu ya. Jadi yang dimaksud metode ini kan dia langkah-langkah ya, langkah-langkah yang terstruktur, yang sudah teruji untuk menyelesaikan satu masalah. Dan di sini kan kita akan membuat arsitektur enterprise ya, sehingga ini metode-metode ini sudah tersusun dengan baik seperti itu. Oke, di ini ada apa istilahnya, dokumen TOGAF tadi juga sudah dijelaskan di pertemuan 5 ya. Kemudian ini ya, ini mesti ada ini diagram TOGAF ya. Jadi ada 8 tahapan dan 2 tahapan khusus ya. Jadi tahapan A, B, C, D, E, F, G, H ini mulai dari tahapan visi arsitektur, ini A ya. Tahapan B ada arsitektur bisnis, tahapan C ada arsitektur sistem informasi, tahapan D ada arsitektur teknologi, tahapan E ada peluang dan solusi, tahapan F ada rencana migrasi, tahapan G ada implementasi, tahapan H ada manajemen perubahan arsitektur. Jadi ada 8 tahapan itu, kemudian tambahan 2 khusus yaitu preliminary, ini pendahuluan, kemudian ada requirement management atau manajemen kebutuhan seperti itu. Oke, terus pendekatannya ada 4 ya, ini ya, TOGAF itu ada 4 pendekatannya: bisnis, TI, perencanaan, dan perubahan. Jadi kalau dibuat siklus seperti ini, tahapan bisnis itu A sampai C, tahapan IT C sampai E, tahapan perencanaan E sampai G, tahapan perubahan G sampai A lagi. Jadi seperti itu. Oke, ini sudah jelas. Kemudian untuk semua tahapan ini dideskripsikan dengan cara yang sama ya. Dideskripsikan dengan cara yang sama. Di ini ada tujuan, pendekatan, input, output, dan langkah-langkah. Artinya ketika kita ngerjakan tahapan A ya, itu ada tujuannya apa? Tujuan tahapan A, pendekatan tahapan A, input output tahapan A, langkah-langkah tahapan A. Jadi ini cara mendeskripsikan tiap tahapan. Ketika kita masuk tahapan B juga gitu.
Jadi tahapan B kan arsitektur bisnis. Tujuan arsitektur bisnis apa? Pendekatannya apa? Input outputnya apa? Langkah-langkahnya gimana? Jadi seperti itu terus. Oke, kemudian tujuan utamanya apa? Mendapatkan hasil yang diharapkan dengan menjalankan setiap tahapan proses. Ini ada seperti ini untuk apa istilahnya mendeskripsikan lah. Jadi ada tahap preliminary dan A itu dia masuk di situ definisi lingkup, keterlibatan stakeholder dan deskripsi arsitektur baseline target dan seterusnya. Ada analisis kesenjangan dan dampak, definisi roadmap, definisi proyek, terakhir tata kelola implementasi. Kemudian siklus metode pengembangan arsitektur ya ini dijelaskan lebih detail untuk tahapan preliminary ya. Itu tujuannya mempersiapkan perusahaan untuk realisasi pekerjaan arsitektur. Ini. Kemudian tahapan A, visi ya, ada visi arsitektur. Ini tujuannya mengembangkan dan memperkaya elemen-elemen yang dihasilkan pada tahapan preliminary seperti prinsip arsitektur, indikator penting, pengorganisasian dan perencanaan kerja. Ini tahapan A. Hasilnya ini tahapan A ini hasilnya ada organisasi, orientasi, lingkup, roadmap, visi, tindakan. Ini untuk tahapan A. Kemudian tahapan B, C, D ya. Jadi B pengembangan arsitektur bisnis, C pengembangan SI sistem informasi ya, D pengembangan teknologi. Nah, ini jadi apa tahapannya ini. Jadi di sini isinya apa? Nanti lebih mendetailkan landasan dan target arsitektur, kemudian mengukur gap atau kesenjangan, dan yang terakhir mengevaluasi dampak perubahan. Ini B, C, D. Tahapan B ya. Ini formalisasi elemen bisnis ya menjadi pengantar bagi seluruh konstruksi logik ya atau teknik yang valid. Ya, ini deskripsi tahapan B ya. Jadi ini disampaikan di sana. Jadi motivasi bisnis, unit organisasi, fungsi dan layanan bisnis, proses bisnis, peran dan aktor bisnis, entitas bisnis ini dideskripsikan, jadi dijelaskan. Ya, dan juga bisa digambarkan, boleh ada gambarnya seperti itu. Terus tahapan C arsitektur sistem informasi ya. Di situ ada dua subtahapan yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Jadi arsitektur data ini berarti yang berhubungan dengan data sehingga nanti bisa terjadi integrasi data. Jadi data dari awal sampai akhir itu terintegrasi. Jadi tidak saling berdiri sendiri. Umpamanya siswa masuk dari daftar masuk kemudian mengikuti perkuliahan, kemudian melakukan pembayaran, mengikuti ujian sampai nanti akhirnya kelulusan itu datanya satu gitu deh. Satu terintegrasi, bukan berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Kalau berdiri sendiri-sendiri ya kesulitan. Nah, ini biasanya digambarkan dengan buat kelas diagram. Itu nanti saya tunjukkan di contohnya. Jadi ada kelas diagram. Arsitektur aplikasi ya. Jadi aplikasi apa saja yang dibuat oleh perusahaan itu gitu loh, yang dibutuhkan. Gitu, dan ini nanti membreakdown dari aktivitas yang ada. Gitu. Jadi aktivitasnya apa, nanti aplikasi yang dibutuhkan apa saja. D arsitektur teknologi ini lebih ke spesifikasi teknologinya ya. Juga termasuk jaringan ya. Jadi nanti kalau jaringan itu menggunakan tipologi apa itu.
ini juga bisa digambarkan ya. Jadi kalau dalam satu perusahaan atau lembaga itu nanti dibutuhkan komputer berapa umpamanya, posisinya di mana saja, terus jaringannya seperti apa. Itu juga nanti tergambar di arsitektur teknologi termasuk. Jadi bukan hanya komputer, jadi kalaupun ada printer atau scanner atau kamera itu nanti juga semuanya tergambar di arsitektur teknologi. E dan F ada peluang solusi dan perencanaan migrasi ya. Jadi untuk peluang dan solusi itu gini. Jadi peluang dan solusi itu ini nanti spek atau spesifikasi yang dibutuhkan apa, terus yang sudah dipunya apa, terus nanti solusinya bagaimana kayak gitu loh. Nah ini dari sisi hardware, software, brandware ya. Umpamanya hardware, komputer yang dibutuhkan tuh apa? Itu ya, umpamanya komputer yang prosesor minimal apa? Core i5, umpamanya hard disk 500 GB umpamanya. RAM 8 GB umpamanya. Nah, maka itu yang dibutuhkan berapa unit? 10 unit. Oke. Terus yang ada gimana? Maka diinventarisir. Kalau enggak ada maunya enggak punya berarti solusinya gimana? Apakah beli semua langsung? Beli semua langsung 10 unit atau mungkin beli tiap tahun 2 unit berarti 5 tahun baru terpenuhi kan gitu. Itu ada perencanaan seperti itu namanya peluang dan solusi. Atau mamanya sudah ada komputernya 1 unit yang Core i5, 3 unit ini Core i3 umpamanya. Nah maka solusinya gimana? Bisa saja berarti kalau satu memenuhi tinggal 9 kan. 9 berarti tadi ada 3 yang Core i3. Oke, berarti yang 3 di-upgrade. Ya, yang 3 di-upgrade berarti tinggal beli 6 yang memang full sesuai spek seperti itu. Itu juga bisa. Itu terserah kalian sebagai pembuat arsitektur enterprise dan juga hasil diskusi dengan stakeholder. Jadi bukan hanya kalian tapi juga didiskusikan dengan stakeholder. Maunya gimana stakeholder itu. Ya, kayak gitu. Oke. Terus juga perencanaan migrasinya gimana? Jadi nanti untuk apa istilahnya migrasi atau pengimplementasian itu nanti seperti apa? Kayak gitu cara apa istilahnya ya migrasi itu ya. Perpindahan lah dari yang sistem sebelumnya ke sistem yang nantinya akan dijalankan itu loh. Nah itu dideskripsikan di perencanaan migrasi apakah langsung seketika itu atau dibuat bertahap mungkin itu juga bisa. Terus tahapan G dan H ini tentang tata kelola, implementasi dan manajemen perubahan arsitektur. Ini menggambarkan untuk pengelolaan implementasinya. Jadi ketika sudah diimplementasikan nanti cara maintenance-nya seperti apa. Terus juga manajemen perubahan arsitektur. Jadi bagaimana mengendalikan ya pengelolaan arsitektur yang dijalankan. Ini termasuk di manajemen perubahan itu ya evaluasi kayak gitu, termasuk evaluasinya. Oke, kemudian juga ini ada manajemen kebutuhan atau requirement ya. Jadi requirement ini kan dari stakeholder ya. Ini jadi kebutuhan apa nanti dikumpulkan seperti itu. Oke, terus skenario bisnis ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan yang dimaksud bisnis ini adalah aktivitas ya, bukan usaha. Jadi skenario aktivitasnya nanti seperti apa. Ini kalau dibuat prototipe ini bagus ya. Sehingga tersusun dari proses bisnis dan kumpulan komponen software atau aplikasi dan seluruh elemen teknis dan organisasi yang diperlukan. Sehingga apa? Digunakan untuk memvalidasi pilihan dan memverifikasi kelayakan sebuah
solusi ini tadi ya, jadi penjelasan tentang TOGAF-nya. Kemudian proses iterasi, jadi di TOGAF itu ada iterasi seperti ini namanya iterasi, putaran-putaran ya. Dia terbagi jadi berapa itu, jadi empat iterasi ya. Iterasi pertama itu iterasi kapabilitas arsitektur ya, mengelompokkan tahapan preliminary dan visi ya. Yang kedua, ini iterasi pengembangan arsitektur, jadi BCD ya. Tiga, iterasi perencanaan transisi dari E dan F. Terus yang keempat, iterasi tata kelola arsitektur untuk implementasi dan pemantauan. Ini G dan H. Jadi ada 4 iterasi seperti itu. Nih. Ya. Bisa juga dibuat seperti ini, tahapan visi, iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3. Jadi dalam iterasi 1 itu ada bisnis 1, sistem 1, teknologi 1, seperti itu. Oke. Kemudian untuk teknik dan pedoman ya, metode pengembangan ya. Ini dan pedomannya. Ini ada teknik untuk mengatur dan mengelola peserta atau partisipan ya. Ini ada teknik-teknik yang bisa digunakan ya. Jadi untuk mengatur dan mengelola peserta ini ya, berarti dibutuhkan apa? Manajemen stakeholder, terus penilaian kesiapan transformasi bisnis. Jadi teknik ini cara gitu loh. Cara ini sudah ada, sudah disiapkan. Kita tinggal pakai saja. Teknik arsitektur sistem informasi, ya gitu kan. Ini ada pola arsitektur, prinsip arsitektur, menggunakan TOGAF, mendefinisikan dan mengelola SOE ya. Ini service oriented arsitektur ya kan, interoperabilitas requirement arsitektur keamanan. Terus untuk mengembangkan arsitektur ini tekniknya apa? Skenario bisnis dan analisis kesenjangan. Teknik untuk merencanakan dan menjalankan arsitektur ada teknik perencanaan migrasi dan perencanaan berbasis kapabilitas. Untuk mengadaptasi TOGAF ada teknik apa? Menerapkan iterasi pada ATM dan menerapkan ATM pada level perusahaan. Teknik lintas organisasi ada manajemen resiko, dan ini semuanya apa ya, ada teorinya masing-masing gitu loh. Jadi seperti manajemen resiko itu ada sendiri sudah seperti itu ya. Oke, jadi ini tentang apa istilahnya, lebih detail ya, lebih detail tentang TOGAF ya. Kalau yang di pertemuan 5 kan sudah dijelaskan juga, tapi yang di pertemuan 6 ini lebih detail seperti itu. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silakan, apa ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan untuk di ya. Bentar. Ya, untuk yang di contoh ya. Jadi ini selanjutnya ya. Ini ada arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi ya. Jadi saya gunakan saat ini sistem informasi. Jadi ini ada fase arsitektur bisnis. Dari mana sih kita mendapatkan arsitektur bisnis ini? Dari value chain ya. Jadi dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung, kemudian nanti dideskripsikan di situ. Dari aktivitas-aktivitas itu, bisnis apa saja yang berjalan atau aktivitas apa saja yang berjalan begitu. Nah, ini sudah bisa dilihat ada bisnis utama ada 4 proses. Bisnis pendukung ada 9 proses, kan begitu ini. Nah, kemudian dibuat seperti itu ya. Ini keliru ini ya, harusnya 5 proses harusnya. Bisnis utama ada 5 proses ya, ini keliru. Oke, jadi seperti ini digambarkan. Terus dari bisnis ini di breakdown lagi ke nanti ada namanya fase arsitektur sistem informasi ya.
fase arsitektur sistem informasi ditulis seperti itu, dan di situ ada subnya, yaitu apa? Subnya arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Ya, untuk arsitektur data nanti seperti ini kira-kira gambarannya. Jadi dibuatkan kelas diagram. Syukur-syukur kalau ada apa istilahnya tabel-tabelnya ya bagus, malah ya lebih lengkap lagi gitu. Ya, setelah itu ya nanti baru dibuat juga untuk arsitektur aplikasinya. Jadi arsitektur aplikasi ini melihat dari arsitektur bisnis ya. Contoh ini ada arsitektur utamanya PPDB, penerimaan peserta didik baru. Ya, dalam penerimaan peserta didik baru itu dibutuhkan aplikasi apa saja, yaitu nanti kalian bisa merancang gitu loh. Oh, untuk PPDB ini diperlukan aplikasi pendaftaran, terus mungkin aplikasi daftar ulang. Itu silakan bisa kayak gitu. Jadi dua, berarti butuh dua aplikasi. Terus dalam proses pembelajaran ada apa? Aplikasi penjadwalan, aplikasi absensi, mungkin ada aplikasi apa? LMS ya, bisa saja LMS ya. Learning Management System. Jadi bisa dibuat seperti itu. Ya. Ini aplikasi-aplikasi apa saja? Berapa sih? Sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya. Tentu kalau kita merancang yang terbaik ya, tentunya nanti juga harus didiskusikan dengan stakeholder seperti itu. Nah, nanti baru ke bawah seperti ini. Ini ada landscape aplikasi ya. Jadi ada websitenya, front end-nya, terus ada web service-nya ya. Terus ada back end-nya juga boleh kalau mau diberikan di situ. Nah, ini untuk yang saat ini saya tambahi untuk arsitektur apa bisnis dan arsitektur sistem informasi ya. Jadi di sini ya, di sini tambahi arsitektur bisnis plus arsitektur sistem informasi. Nanti silakan kirim hasil diskusi kelompok Anda di sini. Diskusikan tentang arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi yang berisi arsitektur data dan data plus arsitektur aplikasi. Jadi dalam arsitektur sistem informasi ada dua itu. Terima kasih. Tugaskan. Oke. Jadi ini saling berkaitan terus ya. Jadi ini kalau kalian tidak segera mengerjakan nanti tertinggal ya. Semakin lama semakin tertinggal, semakin banyak ya. Target kita sampai UTS itu nanti di separuh ini ya. Jadi sampai ini kira-kira nanti separuh ini, terus nanti di selanjutnya nanti targetnya sampai full, untuk sampai UAS sampai full ya, sampai full. Syukur-syukur nanti bisa publikasi jurnal begitu. Oke, ada yang ditanyakan untuk materi pertemuan ke-6 tentang metode pengembangan arsitektur enterprise, khususnya menggunakan TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Silakan. Sudah jelas? Gimana Mas Baitul Anam? Ya, silakan. Itu dari maksud tugas yang diskusikan itu ada format khusus atau bagaimana Pak? Ya, formatnya ya langsung saja seperti format laporan. Jadi kita tidak, dari awal saya sampaikan tidak ada format khusus. Jadi kalian gunakan untuk normal saja. Jadi kalau ada spasi ya, kanan kiri atas bawah itu terserah sudah.
fontnya juga terserah, tidak ada format khusus. Yang penting itu kalian buat dulu ya dari atas sampai bawah. Jadi pendahuluan buat dulu yang banyak, tinjauan pustaka buat dulu yang banyak, terserah profilnya isi aja apa aja, gambar-gambar, foto gedung, foto apa kepalanya, strukturnya masukkan semua, sudah dimasukkan semua. Termasuk ketika tinjak apa landasan teorinya dimasukkan semua, diagram-diagram masukkan semua ya. Jadi dimasukkan semua dulu ya, pakai di Word gitu ya, seret seperti itu. Nah kayak gitu. Nah tentunya kan itu tiap tahapan tadi kalian kirim gitu ya. Jadi judul ya judul tok yang kalian kirim. Ketika tahap pendahuluan dan tinjauan pustaka ya itu tok yang kalian kirim. Terus dalam tahap apa analisa SWOT dan visi arsitektur itu dulu yang dikirim. Terus yang terakhir tadi arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi itu dikirim juga. Nah, seperti itu ya. Nah, itu nanti kalau dijadikan satu shred semuanya jadi satu sudah. Nah, nanti di akhir baru nanti ada format khusus ketika umpamanya oke ayo kita jadikan jurnal. Berarti kita mengikuti format jurnal. Oke kita jadikan buku, berarti kita jadikan format buku. Oke kita jadikan proseding, berarti dijadikan format proseding. Oke kita jadikan poster, berarti kita jadikan format poster. Seperti itu. Kalau sekarang untuk istilahnya ini laporan penelitian enggak ada format, jadi buat dulu sebanyak-banyaknya gitu. Ya itu Mas Betul Anam. Iya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Ya. Jadi saya kira itu, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini memang teori ya. Jadi di arsitektur enterprise ini teori, bisa memahami dan bisa menjelaskan. Targetnya sebetulnya itu, memahami dan menjelaskan. Jadi ketika saya mengajar seperti ini, apalagi ketika ini pun direkam terus kalian bisa mengulang-ulang itu ya. Ini ketika kalian memahami dan bisa menjelaskan kembali ya, itu sudah cukup sebetulnya. Ya, namun sepertinya untuk memahami dan menjelaskan ya khusus untuk materi kuliah arsitektur enterprise ini juga harus dicoba dengan latihan begitu. Ya, kalau mungkin mata kuliah lain mungkin ada yang kita hanya hafalan saja atau apa mungkin bisa ya, tapi kalau ini saya kira harus dicoba. Maka saya buat tim ya, buat tim karena memang ini kerja tim ya. Terus tim ini juga aktif, harus aktif semua ya, bukan salah satu orang saja yang mengerjakan. Dan memang seperti itu. Ini juga bagaimana kalian belajar teamwork ya. Jadi bekerja secara tim seperti itu ya, sehingga nanti ketika ditanya apakah pernah kamu bekerja secara tim, pernah gitu kan. Apa ketika saya membuat proyek gitu, ketika saya membuat proyek arsitektur enterprise di mana di kampus, waktu masih di kampus kan begitu. Ketika mungkin nanti ada lowongan kerja ditanya seperti itu, kalian bisa jawab gitu. Dan ini juga bisa menjadi portofolio, apalagi ketika ini nanti dipublikasikan. Waduh, sangat bagus sekali ya. Dan akan terbawa sampai kapanpun ya. Kalau memang ada yang ditakdirkan jadi apa namanya CEO atau bos-bos ya, mungkin akan terbawa. Kalau ada yang ditakdirkan jadi dosen atau guru ya akan terbawa. Dan ini akan apa istilahnya, ya akan online terus seperti itu, dan akan menjadi bagian dari sejarah kehidupan kalian begitu. Makanya ketika kita sudah nyoba ya benar-benar ngerjakan ini, itu insya Allah akan lebih memahami dan bisa menjelaskan. Orang kalau sudah nyoba itu ya, itu nanti ada hikmah-hikmah yang muncul, akan diberikan pemahaman sehingga bisa menjelaskan.
Ketika kalian sudah bisa menjelaskan, temannya tanya, kalian jelaskan gitu loh. Kalian kasih tahu temennya, jangan pelit ilmu, kasih tahu temennya. Gini loh caranya guys, gini loh cara buatnya. Kamu kesulitan di mana sih? Oh saya kesulitan buat visi arsitektur. Gini loh buat visi arsitektur itu. Kayak gitu. Ketika kalian memang apa istilahnya sudah mencoba itu. Tapi kalau belum ya memang apa ya istilahnya diangen-angen tuh kesulitan seperti itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih dan sampai bertemu lagi nanti mungkin di kampus. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai akhir. Semoga semuanya sampai akhir dan nantinya mendapatkan berkahan dan apa sampai Idul Fitri ya semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, sampai ketemu kembali. Terima kasih dari saya. Afu minkum hadanallah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.